Oke, kembali lagi di channel saya, Cana KSA. Kita intro dulu. Oke, pembahasan kali ini bareng Mas Thohir ya. Beliau ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, beliau ini kiper Cana Maru. Baby. Khususnya untuk Cana Maru, beliau paham lah sedikit-sedikit ya Mas Fer ya. Ya, masih belajar Mas Fer, pemula. Oke, pemula guys. jadi di video kali ini saya mau ngebahas tentang yang simpel-simpel aja, yang ringan-ringan aja untuk para pemula khususnya. Kalau untuk sesepuh, senior, Skip aja. minggir dulu. Ini pertanyaan-pertanyaan untuk kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup WhatsApp Cana KSA ya, khususnya buat pemula. Seperti salah satunya ada pertanyaan dari saudara. Ini ada pertanyaan di sini mengenai tentang settingan tank, Mas Her. Jadi background penting nggak menurut Mas Thohir? Oh ya, penting dong. Background itu sangat mempengaruhi progres ikan maru tentunya Mas Fer. Hasil progres ya Mas. Iya. Terus ya saya saranin ya, saya pribadi suka yang background warna hitam. Oke, kalau sebenarnya kan kalau rata-rata orang-orang yang make itu biasanya kalau nggak warna hitam, warna putih Mas Fer. Iya. Kalau Mas Fer dominan lebih ke hitam ya? Iya, belakangnya suka yang hitam, terus saya pinggir-pinggir kanan kirinya itu saya kasih stiker warna putih. Kenapa harus hitam Mas Fer? Ya biar nyaman di ikan gitu. Ya saya ngekip ikan mauri ini kalau pakai background warna hitam. Kebanyakan itu mungkin warna hitam untuk mengecas dorsal hitamnya itu ya Mas. Iya. Warna-warna hitamnya itu lebih pekat lagi gitu. Seperti itu guys. Ya seperti itu. Ada juga Cana Maru itu yang lebih suka background warna putih karena tergantung si ikan. Iya. Tergantung si ikan dan tergantung keepers juga. Jadi keeper harus mengetahui pengennya ikan itu apa sih, warna background putih kah atau hitam kah. Jadi kita bisa lihat di situ. Yang jelas kita harus pakai backgroundnya Mas Ir ya. Jelas harus itu. Harus pakai ya. Soalnya saya pernah Mas Ir dulu bukan dulu sih, ada beberapa bulan yang lalu gitu. Aku pernah keep ikan itu sama sekali nggak tak kasih background, itu warnanya pucat banget. Pucat, hitam putih udah itu. Pias itu. Kayak TV jadul udah. Begitu guys. Jadi untuk masalah background itu penting. Penting bagi kita kiper Cana wajib ya Mas. Wajib menggunakan background. Entah sebenarnya itu background putih, entah itu background warna hitam. Ya tergantung selera, mau background itu tergantung selera, mau yang warna putih bisa, warna hitam bisa. Tapi background menentukan hasil kualitas progres ikan ya, ya. Betul. Oke, soal itu. Oh, ini ada lagi Mas Her. Mengenai pasir. Penting nggak Mas Her pasir itu? Oh ya, penting dong Mas. Penting ya? Penting dong. Kalau maru Mas Her. Maru. Harusnya warna apa nih pasirnya nih? Kalau saya lebih suka pasir warna merah Mas. Pasir malang merah ya. Pasir malang merah guys. Jadi pasir itu kalau nggak salah Mas Her ya, dia udah kayak baterai gitu guys. Jadi mengecas warna ikan, warna pada ikan gitu ya Mas Her ya. Betul. Jadi pasir itu juga berguna sama juga dengan background Mas Her ya. Iya. Menentukan warna ikan tersebut juga ya Mas ya. Iya. Itu guys. Ya kalau seandainya nggak punya pasir ya kasih warna hitam aja bawahnya ya. Atau ya bawahnya kasih stiker hitam, nggak usah kasih pasir juga bisa gitu. Cuman lebih bagus memang pakai pasir. Karena apa? Pasir itu juga dia bisa menyerap bakteri-bakteri jahat untuk air. Jadi dia bisa menjernihkan air juga. Dan tidak cepat keruh ya. Ya. Oke, berarti 2 poin sudah dijawab. Background, pasir, udah. Nah, ada lagi Mas Her. Ini mengenai
Apa tadi, aduh lupa lagi. Soalnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah banyak di YouTube, guys. Terutama di channel-channel yang besar-besar sudah semua dibahas sebenarnya. Cuman kita karena Cana itu nggak mentok di orang-orang itu aja, Mas Ir. Iya. Ada selalu ada pemula yang masih belum tahu, bocil-bocil apalagi yang sekarang itu, Mas Ir, ya. Ya, gitu. Jadi pertanyaan berikutnya, Mas Ir. Untuk Cana, nah ini ada nih. Filter, Mas Ir. Perlukah Cana menggunakan filter, Mas Ir? Menurut Mas Thohir gimana kalau Maru lah, kita bahas Maru nih. Kalau saya lebih suka pakai filter, Mas Fer. Soalnya apa? Soalnya biar nggak cepet keruh. Gitu. Air jernih ya. Air jernih terus gitu. Jadi dilihat itu sedap gitu. Kalau saya begini, Mas Ir. Sebenarnya kalau untuk Cana kita itu tidak perlu membeli filter menurut saya. Iya. Kenapa? Karena Cana itu dia ngambil napasnya itu begini, Mas Ir. Jadi dia naik ke atas gitu ya, kayak lele lah. Kenapa saya bilang nggak perlu? Ya kita kan maksimalin apa yang ada ya. Kalau memang ada filter ya kita pakai. Tapi kalau menurut saya pribadi, untuk progres Cana dari size baby sampai size range 20-25 cm, menurut saya lebih baik tidak pakai filter, Mas Ir. Kenapa? Karena yang jelas kalau nggak pakai filter itu kita kan pasti pakai ketapang. Sedangkan Maru itu pasti dominan ketapang lah, nggak mungkin kiper Maru nggak pakai ketapang. Jelas itu. Karena ketapang itu selain dia menurunkan pH air, juga menaikkan warna pada ikan gitu, Mas Ir. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk display, oke, kita pakai air bening, filter ya, Mas Ir ya. Kita untuk ketapang kita akalin pakai background hitam aja lah, insya Allah mungkin. Atau ketapang tipis-tipis masih. Nah bisa jadi ketapang tipis-tipis pakai filter biar air jernih gitu kan. Iya. Cuman kalau memang kita untuk progres, untuk apa, kita mau kontes atau gimana, menaikkan warna. Yang jelas kalau kontes kita pasti pakai ketapang, Mas Ir. Jelas itu. Caranya biar menaikkan warna pada Maru, Mas. Ya, seperti itu ya. Itu poin ketiga. Jadi kita filter itu penting nggak penting kalau memang untuk progres Maru. Untuk progres, untuk kontes ya kita harus sepertinya tidak perlu menggunakan filter karena ikan akan dilihat ketika sudah ada di lokasi lomba ya, Mas ya. Iya. Kontes. Jadi warna yang sudah naik di akuarium kita yang air kotor itu ketika dipindah ke itu warnanya kemungkinan masih bertahan beberapa hari gitu. Bagus. Oke, Mas Ir, poin ketiga sudah dijawab. Nah, poin keempatnya Mas Thohir soal pakan nih, Mas Ir. Katanya ada yang bilang, Mas, ikan saya nggak bisa makan pelet nih, gimana nih? Nah, itu banyak tuh bocil-bocil yang nanya seperti itu tuh. Padahal sebenarnya, guys, kalau kalian nonton di semua channel-channel YouTube Cana ya. Iya. Itu sudah pasti dibahas. Banyak banget. Sudah pasti dibahas. Di YouTube. Di YouTube juga udah pasti bahas seperti channelnya Bang Yoga tuh, Cana KSA, Cana kita, bos-bosku, apalagi Bang Fis semuanya. Kalau soal apa tadi saya bilang? Soal makan. Iya, makan pelet. Mas Ir, ikan saya nggak mau makan pelet nih. Caranya gimana? Nah, coba dijelasin, Mas Ir. Kalau saya sendiri ngekip ikan Cana itu kalau misalkan mau ngelatih makan pelet yang tadinya belum makan pelet, biar dia makan pelet itu pertama saya puasain sehari 2 hari. Puasakan ya. Kalau misalkan dipuasain 1 hari 2 hari belum mau juga makan pelet, saya pakai cara lain gitu. Cuman cara yang satunya lagi saya pakai itu air udang. Air udang gimana? Jadi pelet dicelupin ke air udang itu biar bau udang nempel di pelet. Di pelet itu. Nah, itu baru tuh, guys. Saya belum pernah denger nih. Saya belum pernah dengar di channel manapun yang Mas Thohir bilang ini. Jadi begini kalau menurut Mas Thohir ya. Pertama kita coba dulu puasakan 1-2 hari ya kan. Ketika ikan itu tetap nggak mau, ya kita pakai caranya Mas Thohir itu ya. Jadi pelet itu dimasukin ke air udang ya. Air udang gitu. Ya, yang berbau-bau udang dicelupin itu gitu. baru dicemplungin. Baru cemplungin. Soalnya kan ini kan apa? Ikan Maru ini kan ada sensornya itu mendeteksi. Ya. Kalau nggak punya udang, Mas Ir, ya, gimana? Kalau nggak pakai udang ya mungkin bisa
ulat Hongkong di digerus terus dicampurin sama pelet. Ya mungkin itu opsi terakhir guys. Maksud saya gini, kalau kayaknya sih kalau untuk maru nggak sulit-sulit amat. Kalau kita puasakan sehari, itu malamnya pasti dia makan. Kalaupun dia nggak makan, kita kasih lagi makanan yang biasa dimakan si ikan itu apa. Misalkan ulat Hongkong, kita kasih 1 biji aja. Yang penting dia ada asupan gizi. Nah besoknya kita puasakan lagi. Habis itu kita coba lagi pakai pelet. Itu yakin sih pasti bisa. Pasti bisa. Cuman kita harus sabar aja. Soalnya kiper cana itu Mas Ir, apalagi untuk pemula, biasanya dia nggak sabar pengen ngasih makan aja terus. Pengen ngasih makan aja. Padahal itu efek sampingnya Bahaya. maksudnya Bahaya bikin ikan jadi jelek, jadi obesitas. Nah itu dia. Ikan cana itu guys memang kalau pengen bagus, memang kita harus tega ya Mas Ir ya. Ya, memang harus sabar. tega. Jadi kita kan pengennya ngelihat ikan itu makan terus seneng makan, tapi hasilnya nggak bagus sebenarnya. Boleh kita kasih makanan hidup, makan seger gitu. Ya kalau bisa seminggu 2 kali atau 3 kali lah. Jangan terlalu sering. Kalau bisa kita push pakai pelet aja. Tanpa saya promosi pelet tertentu ya, terserah kalian mau pakai pelet apapun itu. Itu ya, Mas Ir, ya. Gimana cocoknya aja. Oke Mas Ir. Pertanyaan berikutnya Mas Thohir, soal mental nih Mas Ir. Soal Nah, ini ada yang bertanya, Bang, ikan saya nguncup nih. Padahal sebelumnya enggak. Gimana buat naikin mental? Nah, coba Mas Thohir. Kalau di ikan maru biasanya terjadi nguncup itu gara-gara apa sih Mas Ir? Coba. Ya, ikan maru bisa nguncup itu karena udah nggak nyaman sama airnya, Mas. Biasanya ya. Udah Biasanya air kelamaan nggak pernah udah nggak diganti. nyaman gitu ya. Itu ikan bakal nguncup. Itu tandanya air udah nggak sehat. Air harus diganti. Harus Mas Ir, diganti, ya. cepet-cepet diganti. Dan bisa jadi juga karena faktor makanan Mas Ir. Faktor juga. Kalau nggak cocok. Kadang memang kalau nggak cocok dia bosen atau apa nguncup itu udah pasti itu. Tapi yang Atau biasanya kaget dia lihat apa sesekali melihat tikus lewat. Mas Ir. apa kejatuhan atas akuariumnya itu bisa jadi ikan stres gitu. Bisa jadi. Jadi kalau untuk pertanyaan mental ya kita nggak bisa jawab sedetail mungkin karena Masih pemula. faktornya itu juga banyak Mas Ir. Iya. Faktornya banyak. Kalau kita lurus-lurusan aja, misalkan ikan itu dari awal nggak ada mental, terus kita pengen naikin mental itu gampang. Tinggal kita interaksi yang lebih banyak. Iya. Terus kasih kaca, mainan kaca atau kasih di sebelahnya temennya Mas Ir ya, sambil dibuka sekat gitu Mas Ir ya. Terus kalau mau makan jangan langsung disemplungin. Benar. Dimainin dulu kanan kiri gitu. Kalau udah mau ngejar baru dikaca. Habis dikaca ganti pakai tangan gitu. Nah, terus gitu. Seperti itu guys, cara ngerawat cana. Sekali lagi video ini bukan video untuk senior ya, karena ini pembahasan seperti ini sudah banyak dibahas. Banyak sekali ya. Cuman kita mau mengedukasi orang-orang baru yang mungkin pas kebetulan mampir di channel ini gitu ya. Pemula-pemula aja, yang suhu-suhu skip dulu, skip dulu. Seperti itu. Nah, lagi Mas Ir. Pertanyaan saya Mas Ir. Ini bukan dari penonton ya, ini dari saya. Saya bingung soal ini Mas Ir. Gimana? Soal apa? Andro. Iya. Kenapa? Saya jujur aja kalau ada yang nanya di grup itu saya nggak bisa jawabnya seperti apa. Kalau Andro sudah nguncup, biasanya yang saya alamin ya, Andro itu loncat, kita nggak tahu dia setengah jam atau berapa jam di luar, terus kita masukin lagi, habis itu ikan selamat hidup, tapi dia nguncup Mas Ir. Itu gimana itu solusinya Mas Ir? Saya benar-benar sulit banget itu. Kebetulan kemarin saya punya Andro 1. Beli di sampean kalau nggak salah Mas Fer ya? Iya benar. Itu ikan pertama kali datang. Itu di saya udah 2 bulan loncat. Terus Udah kondisinya parah itu. Parah. Mungkin udah lama kayaknya di luar itu. Udah kering gitu. Terus alhamdulillah saya cemplungin, saya kasih air pendek, terus saya kasih aerator. Alhamdulillah masih selamat. Hidup ya? Masih hidup. Terus mental gimana? Mental hancur dong, down banget mental itu. Hancur ya. Jadi untuk Andro guys, mungkin kita persingkat aja Mas ya. Untuk Andro memang agak sulit. Memang agak sulit. Ya cuman ya
selagi kita rutin, sebenarnya kalau treatmentnya sama sih kayak Maru, sama aja. Kita puasakan, dia bakalan cari makan, dia bakalan interaksi sama kita. Intinya banyak-banyak interaksi ya Mas Ir ya. Iya benar. Seperti itu. Ya nggak jauh beda lah ya, paling kita mainin kaca gitu, kita tempel kaca sambil kalaupun nggak flaring ya kita biarin dulu, dia lapar, dikasih lapar dulu, dia nyari pakan. Nah mungkin seperti itu. Saya juga belum terlalu ngalamin, soalnya di sini kita keterbatasan kalau Andro ya. Oh Andro, iya benar, harus Kita datangin dari Indo. Jadi seperti itu guys, pertanyaan-pertanyaan singkat yang mungkin biasa ditanyakan oleh para pemula, Mas Ir, ya. Terutama bocil-bocil. Nah ada lagi Mas Ir, Gimana? yang kadang bocil itu nggak tahu. Jadi dia ketika beli ikan, misalkan dia ada beli dari pasar atau ombyokan atau paket, dia langsung masukin ke air. Nah kalau bisa jangan seperti itu. Kalau bisa kita aklimasi dulu. Air yang dari tokonya itu kita masukkan ke dalam, ya kan? Terus biarkan beberapa menit, nanti baru kita buka ya. Dan terus pakai air yang tang itu bukan air langsung dari PDAM atau dari itu, harus diendapin dulu minimal 2-3 hari. Karena kenapa harus diendapkan? Kalau air yang langsung murni dari PDAM itu biasanya kemungkinan itu masih mengandung kaporit. Itu berbahaya untuk ikan. Walaupun seandainya ada air sumur atau air kali Mas Ir ya, juga sama. Lebih baik kita endapkan dulu sehari 2 hari ya Mas. Lebih bagus. 2 hari 3 hari lebih bagus. Ya baru kita kasih ke ikan untuk menurunkan pH air. Atau kalau pengen cepet, kita kasih daun ketapang aja di dalam sehari, besoknya pakai ya. Nah itu. Nah, seperti itu. Jadi sekian video ini Mas Ir ya. Kita jawab sedikit-sedikit saja. Untuk lebih lanjutnya mungkin ada yang dipertanyakan lagi, bisa kita saling sharing. Mungkin saya ada kesalahan dalam penyampaian, saya nggak paham, asal ngasih tahu aja. Malumin. Harap dimalukan ya Mas Ir ya. Soalnya kita juga pemula. Cuman ya kita tetap saling berbagi lah, intinya kita saling tanya gitu. Di grup WhatsApp pasti saya jawab, pertanyaan yang bisa saya jawab pasti saya jawab. Begitupun sebaliknya, kalau apapun yang saya nggak tahu pasti saya tanyakan di grup WhatsApp, seperti itu. Dan sedikit informasi ya, kita ada giveaway Mas Ir. Anjay. Nah, kemarin yang mungkin sudah nonton video saya sebelumnya, kita dulu kemarin itu 3 hari yang lalu kita coba 50 subscriber, kita giveaway 3 ekor cana Mas Ir, kalau masih ingat itu. Iya. Ada limbata jumbo 1, ada Andro 1, sama limbata kecil 1. Itu baru nyoba-nyoba sih, ternyata antusias penontonnya banyak banget. Seru. Jadi walaupun ikan ya anggaplah ikan murah lah ya, tapi kita nggak bakalan kasih ikan yang jelek kok. Pasti kita kalau giveaway, kita tetap carikan ikan-ikan yang istimewa. Ikan sortiran guys. Iya, tetap ikan di atas 100.000 lah kalau saya paling murahnya itu Mas Ir. Nah apalagi yang sekarang nih, saya lagi ngejar 200 subscriber. Saya siapkan untuk 6 pemenang. Anjay. 6 pemenang Mas Ir. Jadi ini khusus yang di Indo apa? Di Indo dong. Luar negeri juga ikut. Bisa. Kalau di luar negeri gimana ngirimnya Mas Ir? Mahal gitu. Jadi untuk kalian yang pengen dapat giveaway bisa gabung di Cana KSA, di grup WhatsApp kami, follow juga TikTok kami Cana KSA, follow juga YouTube kami yang ini ya. Dan untuk 200 subscriber ini kalau nggak salah saya siapkan untuk juara 1 itu Auranti Mas Ir. Anjay. Auranti berikut dengan pelet Mas Iqbal. Ada tuh di grup Cana Mas Iqbal. Peletnya bagus banget Mas. Masa? Iya. pelet Dorlos kalau nggak salah itu. Cuman dia belum punya label dia. Tapi bagus. Aku udah lihat kok hasil-hasilnya, orang-orang di grup Cana itu pada beli semua. Nah, itu untuk juara 1 kita kemungkinan dapat Auranti dan juga pelet Dorlos dari Mas Iqbal. Dan yang juara 2, juara 3 itu Andro. Andronya keren-keren banget guys. Jujur aja keren-keren banget itu. Gak nyesel pokoknya. Gak nyesel. Satu Andro itu dari Bang Niam, Wonosobo. Satunya lagi ada dari Keepers Cana dari Temanggung kalau nggak salah. Dan untuk juara 4-nya itu kalau nggak salah Limbata Mas Ir. Limbata. Bagus. Limbatanya juga bagus. Saya berapa itu mungkin? Kalau yang itu kayaknya saya 9 sentian lah. 9-8 sentian. Lumayan lah ya. Hadiahnya lumayan. Untuk juara 5 kita kasih
ini Mas Ir, kita kasih pelet. Pelet Merek dari Bang Iqbal. Bang Iqbal. 2 botol. Ya. Itu peletnya Mas Iqbal itu buat semua Auranti. jenis. Oh, buat khusus Auranti. Lebih ke Auranti untuk menaikkan dorsal polosnya. Berarti nggak bisa dipakai Stewarti Ya apa mungkin Liberty? bisa aja, cuman dia lebih dominan ke Auranti seperti itu. Dan untuk juara 6-nya, nah ini menarik nih. Seharusnya juara 6 itu kita ambil yang paling bawah kan? Iya. Ini justru yang paling nomor 6 ini justru yang paling istimewa, juara favorit Mas Ir namanya. Kok terakhiran malah favorit? Iya, ikannya bagus banget. Ikannya nantilah aku spillin di grup WhatsApp. Bagi kalian yang pengen ikut, cukup follow channel ini, gabung ke grup WhatsApp, follow juga TikTok kami, seperti itu ya. Untuk 200 subscriber, kalau udah nyampe, langsung saya giveaway dah. Gak perlu lama-lama udah. Soalnya kemarin udah diundi loh guys, yang pertama 50 subscriber ya? Ya, hari ini dikirim Mas Ir, hari Kamis. Hari ini? Ya, hari ini sudah dikirim sama admin kita. Ya, sekarang ayo ayo subscribe cepat-cepat. Kita undi lagi ya. Ya, lebih cepat lebih baik ya. Lebih cepat lebih baik. Oke, segini saja videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.